Selamat malam Jumat. Selamat datang di Cermis, cerita mistis. Sobat misteri, saat menyaksikan program ini, pastikan di sekeliling kamu. Pastikan kalau kamu sudah terhindar dari jangkauan makhluk astral. Entah sejak kapan aku menyukai hal-hal berbau mistis. Aku rasa saat aku mengenal Dani. Dani adalah sahabatku sejak SMP. Bahkan kami berteman sampai kami SMA. Sejak mengenal Dani orangnya ramah, baik, sopan, tetapi dia sangat hobi dengan hal-hal berbau mistis. Sehingga aku pun ikut-ikutan. Aku yang dulunya gak suka hal-hal berbau mistis, jadi suka deh. Mulai nonton film horor, lalu mendengarkan cerita-cerita seram, sampai mendatangi tempat-tempat yang menurut sebagian orang angker. Oh iya, namaku Raffi. Kejadian yang kualami ini sekitar tahun 2008 yang lalu. Ya, aku bisa dibilang orang yang sangat menyukai hal-hal berbau mistis. Sore itu aku masuk sekolah seperti biasa, belajar, lalu ya setelah itu mengobrol, bertemu, bercanda bersama dengan Dani di jam-jam istirahat. Sampai waktu jam pulang sekolah, Dani pun berkata kepadaku, "Rap, nanti pulang sekolah lo temenin gue ya." "Hah? Mau kemana?" "Ini di SMA kita ini katanya ada hal-hal yang menyeramkan kalau menjelang maghrib." "Hah? Hal menyeramkan apa? Menjelang maghrib kan masih ada beberapa orang di sini." "Ya maksud gue kita nungguin sampai malam. Dari maghrib kita nungguin ke sini, ya sampai sekitaran jam 10 lah baru kita pulang." Boleh. Kebetulan hari ini kan hari Kamis ya, malam Jumat. Seru juga sih. Tapi ntar ya, gue telepon bokap dulu." "Oke, siap. Ya udah, kita kantin dulu yuk." Begitu obrolan singkat kami. Sampai akhirnya setelah pulang sekolah, kami pun mengobrol di kantin hingga setelah sholat Isya kami kembali ke sekolahan. Di sekolahanku ini, tepatnya di ruang kepala sekolah, ada patung yang bentuknya sama persis seperti manusia yang sedang berdiri. Tepatnya seperti ABRI. Ya, ABRI. Yang sedang berdiri tegak dan menghadap ke ruang guru. Ruangan sekolah dan ruangan guru ini memang sebenarnya bisa dihitung satu ruangan. Cuman dipisahkan dengan bilik-bilik aja. Aku pun duduk di depannya karena gak bisa masuk ke dalam. Jelas kalau sudah malam ruangan kepala sekolah pasti dikunci. Dani berkata kepadaku, "Kita nunggu di sini deh sampai jam 10 malam. Kalau nggak terjadi apa-apa, kita pulang. Tapi kalau ada sesuatu yang aneh, berarti benar nih cerita di sekolahan ini nih angker." Aku yang saat itu juga bersama dengan Dani lalu berkata, "Dan kalau memang benar-benar ada tuh hantu, gue sih nggak mau ngelihatnya di sini. Kalau bisa dia ikut gue pulang, karena gue pengen lihat
wujudnya itu pas di rumah, bukan di sini. Gus, berani amat lo. Dan kamu kan tahu pikiran gue mah simple aja. Mana ada, ini udah tahun 2008, malahan hal-hal yang kayak gitu masih dipercaya aja. Begitu ucapku. Sampai akhirnya singkat cerita kami pun mengobrol, bersantai. Akhirnya gak terasa udah jam 10 dan tidak terjadi apa-apa. Kecewa tanpa hasil, kami pun pulang. Lalu Dani menawariku untuk menginap di rumahnya. Aku berkata, enggak deh, aku enggak mau menginap di rumah kamu. Ngapain, rumah kamu jauh. Lalu Dani pun pulang menggunakan sepeda motornya, sedangkan aku pulang berjalan kaki saja. Sekolahan dengan kosan tempat aku tinggal tidak jauh. Ya, kosanku ini jujur saja berseberangan dengan sekolahan. Bisa dibilang ini sebenarnya bukan kosan, tapi lebih ke kontrakan. Karena aku dan ayahku tinggal di satu kos yang sama. Singkat cerita, aku pun sampai ke rumah. Aku lihat ayahku sedang menonton TV. Lalu aku pun masuk bersih-bersih, lalu bersiap untuk tidur. Ayahku menanyakan apakah aku udah makan atau belum. Aku pun menjawab sudah. Lalu ayah berkata, malam ini ayah akan ke rumah teman dan besok pagi baru pulang. Sendirian dong. Aku pun lalu mengiyakan apa yang ayahku bilang. Lalu setelah itu ayahku pun pergi. Aku pun lalu mengunci pintu, mematikan TV, lalu bersiap untuk beristirahat. Namun baru saja aku ingin merebahkan tubuhku, tiba-tiba aku mendengar seperti suara orang yang lagi mengetok pintu. Aduh, ayah nih kenapa sih? Nggak jadi pergi deh kayaknya. Aku pun lalu membuka pintu. Dan ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Pasti anak kamar sebelah nih yang jahil. Aku pun tidak menanggapinya lagi. Aku lalu menutup pintu dan baru saja aku ingin membalikkan badan, tiba-tiba ketokan itu terdengar lagi. Kontan aku pun lalu membalikkan badanku dan membuka pintu itu. Dan ketika aku buka, astaga, tepat di depanku kini berdiri sosok tinggi besar seperti sosok patung ABRI yang ada di sekolahanku. Namun kini wajahnya hancur, berlumuran darah. Sosok ABRI itu tidak memiliki bola mata. Bola matanya kosong. Ingin rasanya aku menutup pintu dan berlari, tapi aku tidak bisa bergerak. Sosok itu pun membuka mulutnya, lalu berkata, "Jangan takabur jadi orang." Aku pun merapal doa di dalam hatiku, doa-doa yang aku bisa. Dan tiba-tiba sosok itu menjadi kepulan asap, dan lama-kelamaan
menghilang. Badanku pun kini telah bisa digerakkan kembali. Saat badanku sudah bisa digerakkan, kontan aku langsung masuk ke kamar. Aku tutup pintuku, ku kunci, dan aku menyelimuti badanku. Aku mencoba untuk tidur dan berusaha untuk tidak mengingat apa yang barusan saja aku alami. Sampai akhirnya aku pun terlelap. Keesokan harinya aku kembali lagi ke sekolahan itu. Aku pun agak sedikit sakit. Iya, lebih tepatnya aku demam. Tapi aku paksakan untuk masuk sekolah. Dan saat itu aku dengar Dani tidak masuk. Katanya dia izin sakit. Sepulang sekolah aku pun pergi ke tempat Dani. Saat aku bertanya kenapa, dia pun menceritakan kalau dia didatangi sosok yang sama denganku. Namun Dani lebih parah. Sosok itu sempat menggenggam tangannya dan mengajaknya untuk kembali ke sekolahan. Beberapa hari kemudian kami pun menceritakan kepada Bapak Kepala Sekolah di sekolahan di mana aku belajar. Lalu kepala sekolah itu pun berkata, jangan pernah sompral di sekolahan ini. Jangan pernah takabur, apalagi berkata-kata yang sia-sia. Karena kalau kamu berkata seperti menantang, maka yang ada kamu akan benar-benar didatangi. Dan kejadian ini pernah dialami siswa yang sebelum aku, yang juga menantang seperti aku. Kejadian ini bisa saja terjadi kepada kamu yang mendengarkan cerita ini. Apabila kamu adalah orang yang suka takabur dan tidak percaya akan adanya dunia mereka.